Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bismillahi masya'allah la yasukul khairu illallah. Bismillah masya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarramun segenap para alim ulama, para sepuh, para pensepuh, bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah Masjid Jami Al-Mukarramah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Moga-moga semuanya yang sempat hadir ataupun tidak sempat hadir senantiasa diberikan keberkahan, panjang umur, juga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kata orang Tanah Abang bilang ke Keranji, ayo ke Keranji, di Keranji kita minum jamu. Mengaji, mari kita mengaji. Dengan mengaji insya Allah kita dapat ilmu. Ilmu yang kita dapatkan pagi hari ini mudah-mudahan jadi ilmu yang berkah, bermanfaat dunia dan akhirat insya Allah. Bil khusus seluruh jajaran pengurus Masjid Jami Al-Mukarramah, bil khusus yang sama-sama kita muliakan Ketua Sekretaris Bendahara, juga yang saya hormati Bapak Kiai Haji Khairul Anam, Bapak Ustaz Ibro, Bapak Ustaz Marjuki, Imam Rawatib kita Bapak Ustaz Haji Ajib Junaidi, Ustaz Sahlan, dan juga jamaah jauh dari Kalibaru, dari Lontar, dari Puncak. Mudah-mudahan semua yang hadir, kita semua termaktub dalam deretan calon-calon ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Tidak panjang kajian kita pagi hari ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man asbaha la yanwi ad-dulma ghafarallahu ma jana. Orang yang bangun di waktu pagi tetapi hatinya bersih, tidak ada niat untuk mendolimi orang. Bangun di waktu pagi bersih hatinya, tidak ada dendam kepada siapapun, maka di waktu pagi itu Nabi menyebutkan ghafarallahu ma jana, seluruh dosa-dosanya Allah ampuni. Ya Allah,
Ini para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dahsyatnya di waktu subuh sampai niat ketulusan kebersihan hati seseorang pun begitu luar biasa. Alhamdulillah. Bahkan dalam hadis yang lain, barang siapa orang yang bangun di waktu pagi, man asbah ayyanuyan suratal madlumi wa yaqdi hajatal muslimi ka ajri hajjatin wa umratin mabruratin. Siapa orang yang bangun di waktu pagi kemudian niat untuk nolong sesama, mencukupi segala kebutuhan orang lain, maka bangun paginya itu Allah berikan pahala kepadanya ka ajri hajjatin mabrurah, seperti pahala hajinya mabrur. Cakep. Makanya bersyukur, alhamdulillah rabbil alamin. Nah, kemudian para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bahkan secara implisit nama waktu sholat pun yang disebutkan dalam Al-Quran itu sholat subuh. Contoh dalam Al-Quran surat Al-Isra 78, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Allah aqimis sholata liduluki syamsi. Allah katakan dirikanlah olehmu. Aqim ini kalimatnya fi'il amar mufrad. Artinya kewajiban sholat itu secara individu. Aqimis sholata, dirikanlah olehmu as-sholata sholat liduluki syamsi, karena sudah bergesernya matahari. Bergesernya matahari dua waktunya zuhur dan asar. Karena kalau orang tua kita dulu Pak menentukan waktu sebelum adanya jam dinding, sebelum adanya jam tangan, sebelum adanya alat-alat penunjuk waktu secara digital. Dulu orang tua kita, ulama-ulama kita hanya menancapkan sebuah tongkat di depan masjid. Menentukan waktu sholat itu hanya menentukan dengan tongkat yang ada di depan masjid sebagai jam patokan di mana waktu sudah masuk. Caranya bagaimana? Nah, dalam kitab Safinatun Najah dulu kita pernah belajar, kalau ada benda yang ditancapin, misalkan apa namanya, patok, tongkat, apa lagi, tombak. Kalau tombak mah takut bakal apa namanya, bakal perang, nyari binatang buruan, ya patok, tiang. Lalu para jamaah yang dimuliakan Allah, ulama-ulama dulu untuk menentukan sholat zuhur itu gampang. Apabila si bayangan benda itu sudah bergeser sedikit ke arah sebelah timur, berarti di sana bayangannya di sana, maka nah itu masuk waktu zuhur. Maka dalam Al-Quran liduluki syamsi, sudah bergesernya matahari. Karena sudah bergesernya matahari, jadi bayangan sudah ada di timur dari benda itu udah masuk waktu. Kemudian kalau bayangan itu sudah semisal sama persis dengan bendanya itu, tiangnya semeter, bayangannya semeter. Dalam tataran ilmu fikih, walaupun tidak menggunakan jam,
Tiangnya semeter, bayangannya semeter. Itu akhir waktu zuhur, sebentar lagi masuk waktu asar. Lewat dikit asar. Dulu maka walaupun pakai tiang kayak begitu, orang sholatnya pada rajin-rajin. Sekarang waktu udah pada apa? Sekarang jam tangan masing-masing, HP masing-masing. Betul. Tapi yang namanya malas sholat, malas walaupun diajarin juga, informasi juga, diajak juga. Betul. Makanya sholat biar itu sholat berjamaah itu doanya yang paten itu Allahumma paksa itu dan kata lagi. Allahumma paksa itu biasain. Insya ila ghusaqil lail, dirikanlah sholat sampai masuk waktu malam. Dua waktunya, maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajri, dan sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Disaksikan oleh para malaikat. Karena apa? Dalam riwayat yang lain, malaikat itu bergantian, malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Nah, kumpulnya di dua waktu, subuh dan asar. Subuh dan asar. Jadi ketika malaikat malam sudah selesai masa tugasnya itu subuh, diganti dengan malaikat penjaga siang. Nah, itu dua malaikat ketemu. Malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Wa yajtami'una fi sholati subhi wa sholatil asr. Bertemunya di dua waktu, sholat subuh dan juga sholat asar. Summa yarujul ladina ba'du bikum fayas'aluhumullahu wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi. Ketika malaikat naik ke langit untuk memberikan laporan kepada Allah, yang sholat subuhnya berjamaah, ya Allah, dilaporkan sama malaikat naik, itu malaikat ke langit, lapor kepada Allah. Lalu Allah tanya, padahal walaupun Allah tidak bertanya kepada para malaikat-malaikatnya, wa huwa a'lamu bihim, Allah pun tahu. Betul apa betul? Allah tanya, kaifa taraktum ibadi. Ketika malaikat naik ke langit, menyaksikan, setelah kita menyaksikan sholat subuhnya berjamaah, malaikat lapor kepada Allah. Allah tanya, kaifa taraktum ibadi, apa yang dilakukan hamba-hambaku ketika kalian semua tinggalkan. Kata malaikat, kira-kira jujur apa enggak? Jujur, malaikat gak bakalan ada dusta di antara kita. Lapor tuh malaikat. Kata malaikat, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Ya Allah, kami tinggalkan mereka sedang dalam keadaan sholat, dan kami datang pun mereka dalam keadaan sholat. Maka beruntung orang yang jaga sholat subuh dan juga sholat asar, apalagi berjamaah. Insya Allah. Nih, fadilah subuh. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, man shalla as-subha, siapa orang yang sholat subuhnya, maka annama shallal laila kullah, itu semertabak sebanding dengan dia mengerjakan sholat malam seluruh malam. Orang yang sholat subuh itu seperti orang mengerjakan sholat malam seluruhnya. Karena apa? Para jamaah yang dimuliakan Allah, yang membedakan orang munafik dan orang, apa kebalikan orang munafik?
Orang mukmin. Ini munafik beneran di zaman Rasulullah. Ini kira-kira saya tanya, munafik itu, orang-orang munafik itu kategori muslim pak masuk kategori kafir? Banyak kafir wa muslim. Bingung jawab. Orang munafik itu kategori orang kafir, kategori orang muslim. Ada muslim wa kafir. Banyak muslim wa kafir. Ada bimbang beda muslim wal kafir, abu-abu. Muslim. Bingung malaikat lu muslim atau lu kafir. Nih kira-kira orang munafik itu termasuk orang muslim, termasuk orang mukmin, apa termasuk orang kafir? Kategori yang jelas. Yo, mukmin apa kafir? Kafir. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yaquluna illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim bima kanu yakdibun. Sampai panjang 13 ayat Allah cerita tentang karakter sifat orang-orang munafik. Diawali dari surat Al-Baqarah ayat 6. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada minnya min tabaidiyah. Dari sebahagian, enggak semuanya. Minnya min apa? Min tabaidiyah. Bil basta'in wa an au bil alsi. Ada minnya min tabaidiyah dalam alfiyah begitu. Min tabaidiyah itu artinya min yang dimana separuh, enggak semua. Ja'a Zaid min qaumi, telah datang si Zaid min qaumihi. Min qaumihi di situ sebahagian daripada kaum. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan dari sebahagian orang-orang ada yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Padahal kata Allah wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman, mereka cuma pura-pura. Yang di tokohin dulu namanya tokoh orang munafik itu siapa? Abdullah bin Ubay. Ini tokoh munafik. Mereka menutupi kekafirannya dengan berpura-pura muslim. Sholat, ya, duduk dengan orang muslim, ya. Padahal mereka adalah penyelundup, orang-orang kafir. Kalau bahasa Arabnya mata-mata itu ainun. Apa? Maka orang-orang munafik dulu, mereka itu orang-orang kafir yang berpura-pura Islam. Jadi kategorinya tetap mereka itu adalah orang-orang munafik. Tempatnya di mana? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Nanti itu di akhirat orang-orang kafir yang pura-pura muslim. Saya katakan orang-orang kafir yang berpura-pura muslim. Itu tempatnya di akhirat fid darkil asfali minan nar. Di kerak-keraknya neraka. Alhamdulillah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya karena memang dasarnya bukan muslim, dasarnya bukan orang mukmin, dasarnya
keterpaksaan dan kepura-puraan, maka pantas sholatnya juga. Ya biar gak kelihatan tampil. Nah ini para bapak, para jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi kalau orang muslim yang sudah ikrar syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu kata Nabi, ayatul munafiqi salatun idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ciri-ciri orang munafik. Nah, apa? Ini karakter orang-orang munafik. Bukan berarti muslim jadi orang munafik. Orang muslim yang memiliki watak dan karakter yang disebutkan kata Nabi, ciri-ciri orang munafik. Nih, baru ketularan ciri. Idza hadasa kadzaba, apabila ngomong dusta. Apabila wa idza hadasa kadzaba, apabila dia berkata suka, wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji suka ingkar, wa idza tumina khana, apabila diberikan amanah suka khianat. Jadi kalau orang muslim memiliki karakter seperti itu, para jamaah yang dimuliakan Allah, itu baru terkontaminasi sifat-sifat orang munafik. Muslim atau muslim, tapi ada ciri-ciri orang-orang munafik. Karena iman itu urusannya dalam hati. Makanya para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah harus cerdas. Insya Allah. Dari apa kita naik dari orang munafik. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam sholat subuh pun, keutamaan sholat subuh, man sholat as-subha fi jama'ati, lalu siapa orang yang sholat subuhnya berjamaah, fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Makanya habis sholat subuh zikiran dulu, wiridan dulu, zikiran dulu. Summa yadhkurullah, kemudian dia berzikir kepada Allah hatta tatlu asy-syamsu, sehingga terbit matahari. Pahalanya seperti apa, Pak? Ka'ajri hajjatin wa bururatin tam, itu seperti orang mengerjakan ibadah haji. Ibadah hajinya sempurna. Alhamdulillah. Ini para bapak, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada kaitannya dengan misteri di waktu subuh. Oleh karena itu kata Nabi, 2 waktu sholat yang dianggap berat bagi orang munafik, 2 waktu itu. 2 waktu sholat yang dianggap berat bagi orang-orang munafik itu 2 waktu. Ada yang tahu sholat apa? Yang berat bagi orang-orang munafik, sholat apa? Sholat subuh dan sholat isya. Jadi yang berat bagi orang-orang munafik itu sholat subuh dan juga sholat isya. Betul. Tadi kalau nggak pakai doa Allahumma paksa itu berat. Betul apa betul? Sholat isya, apalagi sholat isya. Kalau bapak udah pulang dan sholat maghrib, pulang ke rumah, kemudian azan isya, itu mau balik lagi ke masjid, mau balik lagi ke mushola itu, beratnya luar biasa. Betul apa betul? Makanya orang tua kita dulu, Pak, habis sholat maghrib
kalau udah sholat maghrib di masjid itu jarak pulang kemana? Ke rumah. Bahkan kalau pulang ke rumah pilihnya nanya, Pak, ngapain pulang? Benar apa benar? Ngapain pulang, Pak? Makanya orang tua kita dulu habis maghrib itu wiridannya lama. Gak ada yang wiridan, umpamanya setelah wiridan tadarus Quran, selesai tadarus Quran, sholat awabin, sholat sunnah, sampai datang masuk waktu Isya. Karena benar Pak, kalau sudah masuk waktu Isya, orang di rumah pengen kembali lagi ke musola, pengen balik lagi ke mana? Ke masjid. Berat seperti mawar batu. Makanya para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di sini kita perlu jaga-jaga tentang masalah sholat. Insya Allah. Terakhir ini lagi. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yati fa in istata'tum alla tablagu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha fa'alu. Ya Allah. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Pak, Bu, di antara puncak kenikmatan kelezatan ahli surga, ya Allah, ini saya kasih tahu. Di antara puncak kenikmatan ahli surga, kelezatan ahli surga itu adalah dapat memandang Allah Rabbul Jalil. Kita diizinkan Allah melihat Allah di mana? Di dalam surga. Kama tarawna hadzal qamar, seperti halnya kamu melihat bulan di bulan purnama, di malam-malam bulan purnama. La tudamuna fi ru'yati, tidak ada dinding penghalang dalam memandangnya seluruh. Maka dalam Al-Quran disebutkan, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita nanti bakal dapat melihat Allah di dalam surga. Fa in istata'tum alla tudlaku ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha fa'alu. Syaratnya apa? Agar dapat nanti bisa memandang wajah Allah di dalam surga. Nih, kalau sekarang kan apa perkara-perkara yang ya boleh dikatakan tidak bisa, karena sudah di testimoni sama siapa? Nabi Musa pengen ketemu langsung sama Allah. Allah kata, "Hai Musa, kalau kamu ingin melihatku, jangan dulu melihatku, tengoklah gunung yang ada di sebelahmu. Kalau dia masih ada, maka engkau akan mendapati aku." Ditengok sama Nabi Musa, gunung sebelah di samping Bukit Sinai itu hilang. Langsung Nabi Musa terjungkal sujud, meminta ampun kepada Allah. Lalu kata Nabi Musa, "Wa ana awwalul mu'minin, ya Allah, aku adalah orang yang pertama kali beriman." Saking takutnya kepada Allah. Kaum Nabi Musa pun demikian. Al-Baqarah di mana? Wa in qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Allah summa ba'athakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun wa dhallalna 'alaykum al-ghamama wa anzalna 'alaykum manna wa salwa
thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Wa in kuntum ya Musa lam nu'mina laka hatta narallaha jahra. Hai Musa, kata kaum Bani Israil, emang dari dulu kaum Bani Israil ini kaum yang ngeyel-ngeyel, yang boten-boten baik. Hei Musa, kami tidak akan beriman kepada lam nu'mina laka. Kalimatnya pakai lam, nafiyatul istiqbal. Tidak akan pernah beriman kepada sehingga dapat melihat Allah jahrotan, menjenggelek nyata. Fa'akhadhatkumus sha'iqatu wa antum, setelah ngomong itu meledak petir menyambar mereka semua, modar kami hati karena kurang ajar. Artinya apa? Kehidupan dunia untuk bisa menatap langsung kepada zat Allah Rabbul Izzati, Rabbus Samawati wal Ardh, boleh dikatakan perkara yang mustahil. Tapi di akhirat sebagai puncak kenikmatan ahli surga itu dapat memandang Allah, dapat memandang Allah. Syaratnya apa? Antam lagu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha fa'aluhu. Syaratnya jangan sampai kamu tinggalkan sholat subuh dan juga sholat asar. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kajian kita pagi hari ini bicara tentang misteri di waktu subuh. Bahkan di waktu subuh Nabi pun menganjurkan kalau kita mau bersedekah, sedekah pun di waktu subuh. Bagiru bis-shadaqah fa innal bala la yukhati'uha. Bersegeralah kamu bersedekah. Fa innal bala la yukhati'uha. Karena bala, bencana, musibah itu tidak dapat melintasi, melangkahi orang yang sudah bersedekah. Artinya, kalaupun kau ada nasib-nasib yang tidak baik, takdir yang tidak baik hari ini, kita tutupi dengan apa? Sedekah. Maka bala, musibah, bencananya bakal terhantar dengan sebab sedekah. Insya Allah. Nah cukup, mudah-mudahan berkah panjang umur, sehat walafiat semuanya insya Allah. Yuk bacain Fatihah. Terus ada pertanyaan-pertanyaan karena diberi kesempatan juga nggak ada yang nanya-nanya. Teriak aja. Ada Pak Wido. Ada mic-nya, Bang. Maju. Capek tenggorokannya. Doa. Kadang-kadang sudah Pak bertanya diu. Makanya kalau ada yang nanya-nanya lah, judulnya paham nggak paham, dulu juga jadi apa? Jadi paham. Insya Allah. An salah katorikan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang rajin duduk-duduk di majelis ilmu itu adalah ciri Allah nanti bakal mempermudah baginya jalan masuk surga. Amin. Itu udah pasti. Pinter nggak wajib. Pinter nggak wajib. Lagi nggak ada testingnya. Ngajinya wajib. Duduknya wajib, zikirnya wajib. Insya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
عليهم ولا الضالين Amin. Baca Fatihah sekali lagi untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan barokah wasilah surat Al-Fatihah kita diberikan keberkahan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah murahkan rezeki kita, Allah gampangkan urusan-urusan kita yang terasa berat. Mudah-mudahan diringankan oleh Allah. Yang sedang kesulitan Allah mudahkan. Yang sedang kesulitan ekonomi Allah gampangkan rezekinya. Yang sedang dagang lancarkan dagangnya. Yang jualan lancarkan jualannya. Yang bisnis lancarkan bisnisnya. Yang suka mendapatkan job mudah-mudahan banyak jobernya dengan rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang melimpah ruah. Baca Fatihah sekali lagi, mudah-mudahan dengan barokah daripada surah Al-Fatihah kita semua diberikan rezeki oleh Allah bisa berziarah ke Mekah dan Madinah dalam keadaan sehat walafiat. Kalau bisa setiap tahun, setiap bulan berulang-ulang kali Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, segala puja dan puji hanyalah milik-Mu ya Allah. Sampaikan shalawat salam dari kami jamaah Masjid Jami'ah Mukarramah untuk kekasih-Mu, kekasih kami semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habibullah. Salawatullah alaih. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kejelekan kami, sengaja ataupun dosa yang tidak disengaja, besar ataupun kecil. Sekiranya Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami ya Allah, niscaya kami kelak termasuk orang-orang yang rugi. Ya Allah, ampuni pula dosa kedua orang tua kami, ibu dan bapak kami. Sayangilah mereka berdua seperti mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Yuk bersama-sama baca doanya. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekali lagi. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu